Seseorang yang terlihat tiba-tiba kaya seringkali dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis, seperti makhluk halus tuyul dan babi ngepet. Sudah sejak lama, kedua makhluk itu dipercaya dapat mendatangkan kekayaan kepada seseorang dengan cara mencuri uang. Budayawan Suwardi Endraswara dalam dunia hantu orang Jawa menyebut narasi tersebut sudah berlangsung sejak lama dalam alam pikir orang Jawa. Mungkin pernahkah Anda berpikir kenapa tuyul hanya mencuri dari rumah ke rumah? Apakah bisa tuyul melakukan pencurian ke bank yang menyimpan banyak sekali uang, atau minimal melakukan pencurian atas saldo e-money? Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu beragam, dan biasanya kembali lagi pada jawaban mistis. Hal ini memang asyik sebagai cerita, tapi getir sebagai kata. Lalu bagaimana penjelasan logisnya? Sebenarnya, tuyul dan babi ngepet tercipta dari kecemburuan sosial masyarakat zaman dahulu, khususnya di kalangan petani. Para petani awalnya hidup dalam kondisi biasa-biasa saja, namun liberalisasi ekonomi pada 1870 mengubah kondisi itu. Jan Luiten van Zanden dan Dan Marx dalam Ekonomi Indonesia 1800-2010 menyebut, liberalisasi ekonomi dinilai melahirkan rezim kolonial baru, yang di dalamnya terjadi pengambil alihan perkebunan rakyat untuk diubah menjadi perkebunan besar dan pabrik gula. Situasi ini kemudian membuat kehidupan masyarakat terpuruk, khususnya para petani kecil di Jawa yang semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan, sebab mereka tak lagi punya kuasa atas lahan perkebunan. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang sejahtera dari sistem ini. Mereka adalah pedagang, baik dari kalangan pribumi atau Tionghoa, yang dalam sekejap menjadi orang kaya baru. Kenaikan pesat kekayaan mereka lantas menimbulkan keheranan bagi para petani yang kian melarat itu. Para petani bingung dari mana asal-usul kekayaan mereka. Bagi mereka, proses pemupukan kekayaan harus dibuktikan dan terlibat, seperti misalkan melihat kerja kerasnya atau proses saat bertani. Sayang mereka tak melihat itu orang yang kaya baru. Alhasil timbul rasa iri dan kecemburuan oleh petani ke pedagang karena bisa mendapatkan harta sebanyak itu. Masyarakat yang kental dengan pandangan mistis membuat para petani memandang pencurian itu adalah kerjasama antara orang kaya dan makhluk supernatural yang tidak kasat mata, seperti tuyul dan babi ngepet. Singkatnya, para petani yang iri selalu menuduh orang kaya baru menggunakan cara haram dalam memperoleh kekayaan. Akibat tuduhan itu, Ong Hok Ham dalam Dari Soal Priai sampai Nyi Blorong menyebutkan bahwa para pedagang dan pengusaha sukses kehilangan status di masyarakat. Mereka dianggap hina karena memupuk kekayaan dengan cara haram, yakni bersekutu dengan setan.